Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Ibu lihat kelasnya sudah cukup rapi, sudah cukup bersih, ya. Artinya kalian sudah siap untuk belajar. Hari ini yang nggak masuk siapa? Kevin sama Rian. Kevin izin, Rian masih sakit. Sebelum memulai kegiatan belajar, kita berdoa dulu ya. Silakan Niken dipimpin doa. Ayo ketua kelas Niken. Attention please. Let's pray together. Kita ice breaking dulu. Silahkan berdiri semua. Masih ingat ya tepuk anak Indonesia hebat? Anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga. Gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Ya, kita nyanyi, selanjutnya nyanyi lagu wajib ya. Ayo, Sifah maju, dipimpin dari Jen. Berkibarlah benderaku. Berkibarlah selama-lamanya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Coba kalian perhatikan ke depan. Kalian di rumah pasti sering main HP, ya enggak? Hampir setiap hari main HP. Nah, coba lihat, perhatikan di gambar di depan itu. Ada gambar apa itu? Tahu? YouTube, Google, sama Google Maps. Kalau YouTube biasanya untuk apa? Nonton video, nonton mutar musik, nonton film kartun. Kalau ini Google? Cari informasi. Biasanya kalian nyari apa kalau di Google? Ya, jawaban pelajaran carinya di Google. Kemudian Google Maps untuk apa? Ya, mencari lokasi suatu tempat. Kalau kalian mau pergi ke suatu tempat nggak tahu jalan, pakai Google Maps. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian mampu menjelaskan konsep dasar kecerdasan artifisial yang meliputi definisi atau pengertian, karakteristik, dan cara kerja kecerdasan artifisial. Jadi hari ini kita belajar tentang kecerdasan artifisial atau AI, sering kita sebut AI. AI itu dalam bahasa Inggris. Penjabarannya apa AI? Artificial Intelligence, ya. Kemudian Ibu ada video pembelajaran di depan yang berkaitan dengan AI. Silakan disimak dan diperhatikan ya. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan apa yang kalian dapat dari video tersebut tentang AI? Apa itu AI coba? Kecerdasan artifisial. Apa pengertiannya? Ada yang tahu? Apa kecerdasan artifisial? AI adalah kecerdasan yang dibuat manusia untuk mesin atau komputer supaya
supaya bisa berpikir dan menyelesaikan masalah seperti manusia. Nah, AI itu apa jadi? Kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia supaya komputer atau mesin itu bisa berpikir seperti pikirannya manusia. Itu tadi pengertiannya AI. Kemudian di video tadi ada apa saja selain pengertian AI? Bekerja 24 jam tidak seperti manusia yang benar. Ya. Terus apalagi? Ada contoh-contoh? Contoh-contoh AI. Ada apa saja tadi contoh-contoh AI yang dalam video? Ada YouTube, kemudian apa, Siva? Google, terus Google Maps, terus ada TikTok, ada apa lagi? Yang buat belanja online tadi apa? Nah, Shopee. Terus ada lagi Google Assistant. Tahu Google Assistant? Apakah kalian pernah berbicara atau menggunakan Google Assistant? Ada yang pernah ngomong dengan Google Assistant di HP? Tahu kan Google Assistant? Nah, tahu nggak gimana cara kerja Google Assistant? Gimana caranya? Yang pertama ya, Google Assistant itu ya setelah kita pencet pasti kita mengeluarkan apa? Yang namanya suara, mengeluarkan perintah. Nah, pasti Google Assistant itu akan mendengarkan kita. Itu cara kerjanya. Misalnya kalian mengucapkan, putar lagu anak-anak. Nah, dia akan memahami kata-kata apa yang kita ucapkan sama Google Assistant. Kemudian, Google Assistant itu mencari jawaban atau melakukan perintah. Jadi apa yang diucapkan ya, yang diminta, misal itu tadi putar lagu anak-anak, berarti dia nanti akan memutar dan menjawab pertanyaan ya. Akan nyari itu tadi, misal lagu anak-anak ya, carikan lagu anak-anak. Kemudian nanti dia pasti nyari lagu anak-anak tuh apa saja ya. Itu. Sampai sini bisa dipahami? Ini tadi tentang Google Assistant. Kemudian tadi ada dijelaskan sedikit tentang YouTube ya, rekomendasi film di YouTube yang sering kalian tonton. Misalnya, kalian kalau buka YouTube di rumah seringnya apa? Buka apa? Untuk apa YouTube? Pacar untuk apa biasanya YouTube-nya? Nonton apa? Nonton kartun. Kartun apa? Hah? Teletubbies. Adiknya paling yang nonton Teletubbies ya. Kalau kalian sering nonton film kartun di YouTube, nanti otomatis setelah kalian keluarkan aplikasinya, besok lagi kalian mau buka lagi di YouTube, itu nanti keluarnya apa? Dia rekomendasi videonya. Ya video-video film kartun tadi, atau misalnya nonton Teletubbies, nanti video-video Teletubbies yang keluar ya. YouTube akan merekomendasikan itu ya. Kemudian ada lagi satu contoh, misalnya Shopee, aplikasi Shopee. Siapa di sini yang pernah belanja online Shopee? Ya, beli apa biasanya, Niken? Gantungan kunci. Ya, gantungan kunci. Misal Niken sering beli gantungan kunci di Shopee, dia searching, cari gantungan kunci yang unyu-unyu misalnya, keluar. Nah, besok atau nanti setelah dia keluarkan aplikasinya, masuk lagi ke aplikasi. Nah, dia si Shopee itu dia akan pasti rekomendasi produk yang akan dibeli itu pasti munculnya gantungan kunci. Nah, seperti itu contohnya ya, cara kerja AI. Dia belajar dari pola ya. Kemudian selanjutnya, nah, karakteristik kecerdasan artifisial atau karakteristik AI itu ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4. Nah, ini nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, belajar dari data. Nah, itu tadi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi AI itu
ya. Belajar dari data. Semakin banyak data yang dia pelajari, maka semakin baik kemampuannya. Ya, itu tadi yang sudah Ibu jelaskan. Contohnya YouTube merekomendasikan video yang disukai berdasarkan riwayat tontonan. Jadi kalau kalian sering nonton kartun, ya nanti pasti rekomendasinya kartun di dalam YouTube itu tadi. Itu artinya AI belajar dari data. Kemudian selanjutnya, karakteristik selanjutnya, AI itu bisa beradaptasi dan meningkatkan performanya. Maksudnya gimana? Ya, bisa berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman, ya. Kalau dia melakukan kesalahan, nah dia bisa memperbaiki dirinya dengan belajar dari kesalahan tersebut. Nah, contohnya aplikasi seperti Google Maps biasanya salah menentukan jarak tempuh. Misal nih, kalian mau pergi ke kota Bandar Lampung. Kalian cari di Google Maps. Mau pergi ke kota Bandar Lampung, kalian ketik melalui jalan tol. Nah, di situ kan nanti langsung muncul kan tanda panah tuh biasanya. Jalannya lewat mana, terus nanti biasanya ada waktu tempuhnya. Waktu tempuh diperkirakan dalam 2 jam tiba. Misalnya, Google Maps memperkirakan waktu 2 jam tiba. Ternyata pada kenyataannya setelah kalian berjalan, ngikutin arah Google Maps, nggak sampai 2 jam, cuma 1,5 jam, dia sudah nyampe, kalian sudah nyampe. Artinya Google Maps-nya salah kan? Memperkirakan waktu. Nah, dia akan belajar dari pengalaman kesalahan tersebut. Jadi nanti kalau suatu saat ada orang lagi yang menggunakan aplikasi Google Maps untuk mencari jalan dengan jalan yang sama, nanti dia nggak akan ngasih waktu jarak tempuhnya 2 jam, tapi 1,5 jam. Karena apa? Dia belajar dari kesalahan yang sudah diperbuat sebelumnya. Sebelumnya melakukan kesalahan, ternyata 1,5 jam aja udah nyampe. Nanti tentu pada pencarian berikutnya kalau ada orang nyari lagi dengan lokasi yang sama, dia tidak akan salah lagi memperkirakan waktu tempuhnya karena dia belajar dari kesalahan. Itu tadi karakteristik yang kedua. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Kemudian selanjutnya, AI bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif, ya. Dengan aturan-aturan langkah-langkah matematis yang disebut algoritma, ya. Ya, AI ini bisa memprediksi sesuatu sebelum terjadi berdasarkan pola data yang telah dipelajari, ya. Contohnya aplikasi cuaca. Kalian tahu aplikasi cuaca yang di HP? Tahu ya? Nah, aplikasi cuaca yang di HP itu bisa menentukan hari ini cerah, besok akan hujan. Itu berdasarkan apa? Pola suhu dan kelembabannya. Karena setiap hari kan ada nih suhunya. Misalnya hari ini kan sangat panas sekali, bisa sampai misal 30 derajat Celcius. Kalau 30 derajat Celcius artinya itu nggak akan turun hujan. Tapi dia juga belajar dari suhu, pola-pola suhu itu, ukuran-ukuran suhu, kelembapan udara, ya. Jadi kalau misalkan turun hujan biasanya itu misalkan di suhu 20 derajat Celcius atau 21 derajat Celcius. Nah, kalau ada suhu tersebut, hari itu menunjukkan suhu tersebut, tentu nanti dia akan memperprediksikan cuacanya akan turun hujan. Nah, itu dia belajar dari ininya, pola suhunya, ya. Ini untuk aplikasi cuaca, ya, prediksi cuaca. Kemudian selanjutnya, karakteristik yang selanjutnya AI. Ini tadi yang ini ya, salah. AI mampu beradaptasi. Salah.
Facebook. Oh ini, yang ini. AI mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis ya. AI tidak hanya melihat data ya, jadi nggak hanya melihat data, tapi juga bisa menemukan pola yang tidak terlihat oleh manusia. Dari pola-pola ini, AI membantu mengambil keputusan secara otomatis. Contohnya ya, ini yang mengenali pola ya. Kalian di sini siapa yang punya Facebook, akun Facebook? Nah, pada punya akun Facebook, pada berteman nggak Facebooknya? Nggak, ada yang nggak, ada yang iya. Nah, misalkan semua ini, siswa kelas 6B semua punya akun Facebook ya. Kalian akun Facebooknya saling berteman nih, berteman semua di Facebook. Kemudian kan kalian di akun Facebook kalian biasanya upload foto, terus foto profil kalian juga biasanya wajah kalian ya, pasti itu. Kemudian suatu saat ada salah satu teman kalian yang upload foto kalian, ya foto bareng-bareng nih satu kelas. Misal sini Ken ngupload foto bareng-bareng dengan teman sekelas 6B diupload ke Facebook. Nah nanti itu otomatis di Facebook itu akan kan kelihatan nih wajah kalian, pasti akan mengenali wajah dalam foto dan secara otomatis menyarankan nama untuk menandain. Jadi nanti otomatis ditandain, wajah kalian tuh ditandain sama akun Facebook ya sesuai itu tadi, sesuai namamu. Karena dia apa? Belajar dari pola ini tadi, dia bisa tahu, oh wajahnya Siva ini nama akunnya nanti langsung otomatis tertanda, misal nama akun Facebooknya Asifa. Oh, nanti langsung bisa otomatis dia mengenali dari pola gambar wajah itu ya. Ini contohnya yang mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Contohnya dari aplikasi Facebook. Sampai sini bisa dipahami? Bisa? Bisa. Nah, kemudian Ibu ada soal LKPD. Oh iya, bisa dipahami. Ada yang mau tanya enggak? Lupa. Ada yang mau bertanya? Enggak ada? Udah jelas semua? Yakin? Kakeknya yang benar Kibar. Yakin udah jelas semua? Nah, kalau sudah jelas semua, Ibu ada tugas kelompok, tugas LKPD, silahkan kalian kerjakan soal-soal yang ada di LKPD ini, didiskusikan ya. Ditulis nama kelompoknya, di sini udah disediain tempat jawabnya, harus didiskusikan, jangan dikerjakan sendiri-sendiri, jelas? Nah. Bukunya dikeluarin ayo, buku pelajarannya KKA. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD itu tadi berkaitan dengan video yang sudah Ibu tayangkan ya. Ya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa pengertian AI?
AI adalah kecerdasan yang dibuat manusia untuk mesin atau komputer supaya bisa berpikir dan menyelesaikan masalah seperti manusia. Bagaimana AI bisa bekerja? AI belajar dari contoh, mencari pola, kemudian membuat keputusan. Apa contoh AI yang kalian ketahui? Gmail, Google Maps, Google Assistant, Play Store. Ya. Mikrofonnya biar kedengeran. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan dulu. Ini jawabannya. Nah, ya, tadi jawaban yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1. Nomor 1 tadi apa jawabannya? Mereka jawab kecerdasan AI itu kecerdasan yang dibuat manusia untuk mesin atau komputer supaya bisa berpikir dan menyelesaikan masalah seperti manusia. Ya, bagus, jawabannya sudah benar. Kemudian AI itu bekerja dari contoh mencari pola, kemudian membuat keputusan. Ya, sudah tepat. Kemudian contoh AI dalam kehidupan sehari-hari tadi menyebutkan Gmail, Gmaps, Google Assistant, dan Play Store. Ya, jawaban semua dari kelompok 1 sudah baik. Oke. Sip ya, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Kemudian selanjutnya kelompok 2, ayo maju ke depan. Silakan. Agak maju ke sini, jangan mundur-mundur. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apa pengertian AI? AI adalah kecerdasan buatan manusia. Yang keras suaranya ya, biar teman-temannya lebih dengar. AI belajar dari data yang diberikan yang kemudian belajar mengamati data yang diberikan dengan mengamati pola dan menentukan produksi dan keputusan yang menghasilkan. Dideketin mic-nya, Damar. Apa aja? Coba ulangi. Ya, kasih mic-nya ke ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Oh, sini LCK-nya. Nah, tadi yang sudah dijawab oleh kelompok 2 ya. Untuk jawaban pertama itu jawabannya terlalu singkat ya. Nanti bisa diperbaiki lagi. Pengertian AI adalah kecerdasan buatan manusia. Kecerdasan buatan manusia untuk apa dan bagaimana tuh harus dijelaskan ya. Ya. Penjelasan yang baik gimana, yang benar, apa itu AI? Kecerdasan ya manusia untuk bisa kecerdasan buatan yang oleh manusia agar mesin atau komputer bisa berpikir seperti manusia. Nah, jadi kalau menjelaskan pengertian AI besok lagi harus secara
jabarkan harus jelas ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 ya. Udah lumayan bagus. Kemudian diskusi tadi, setelah kalian berdiskusi dan presentasi, apa yang kalian ketahui tentang AI? AI adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia supaya komputer atau robot bisa berpikir seperti manusia. Ya, berarti tentang pengertian AI. Kemudian ada cara kerja AI. Selanjutnya ada apa lagi? Tadi yang sudah dicontohkan. Contoh-contoh AI. Ada apa saja contoh-contoh AI? Banyak ya. Ada apa aja, Danis? Contohnya, coba. YouTube. Terus? Yang lain? Ya, Facebook. Ya, terus? Ya, banyak. Aplikasi-aplikasi yang ada di HP Android kalian itu adalah banyaknya contoh AI. Banyak ya, jadi ya. Kemudian selanjutnya kita akan bermain apa ini? Kalian coba setiap kelompok perwakilan maju satu-satu. Sinyalnya jelek ya, agak lama jadinya. Nah, kalian baca tuh, coba. Sambil dibaca. Apa bacanya? Coba Siva dibaca yang keras. Sampah yang dibuang di air mempengaruhi kehidupan laut. Pada kegiatan ini, kamu akan memprogram atau melatih AI kecerdasan buatan untuk mengidentifikasikan ikan atau sampah. Ayo membersihkan lautan. Klik di mana saja untuk memanfaatkan. Nah, berarti ini nanti kalian suruh ngasih data ke AI. Mana, Indra? Mana yang merupakan sampah, mana yang merupakan ikan. Ayo, siapa dulu yang mau maju dari kelompok sini? Elena, diklik coba. Diklik ini. Klik sembarang. Diklik. Nah, kamu pilih. Klik lagi. Nanti dulu ya, masih ada tulisan ternyata. Apa itu bacaannya? AI tidak tahu apakah suatu objek itu adalah ikan atau sampah, tetapi dapat memproses gambar dan mengidentifikasi pola. Ya. Nah, kemudian untuk menandai sebuah gambar sebagai ikan atau bukan ikan, pelatihan yang Anda berikan akan mengajarkan AI untuk mengenali pola dengan sendirinya. Ayo kita mulai. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, kalian disuruh milih biar AI itu bisa mengenali mana yang sampah, mana yang ikan. Ayo diklik sembarang dulu. Klik sembarang dulu nggak apa-apa. Klik. Nah, sekarang dipilih apakah ini ikan, diarahin panahnya. Tidak, ya. Terus lagi nggak apa-apa terus. Ikan apa bukan? Kalau ikan di checklist. Nah. Ikan bukan ikan. Dah, ganti yang lain. Ayo, kelompoknya Damar, ayo maju satu. Ayo, tidak ikan. Lanjutkan nggak apa-apa. Anda sedang memprogram atau melatih AI dengan setiap klik dan teruskan. Klik lagi, Mar. Nah, terus, ya. Lagi. Ya. Ikan. Dah, cukup. Gantian teman lainnya. Kelompok 3. Ayo, maju. Lanjutkan.
Nah, coba dibaca dulu itu Siva yang keras. AI belajar dari pilihan-pilihan Anda. Mm-mm. Jika Anda membuat pilihan yang salah, AI akan mengulangi kesalahan Anda. Teruslah berlatih. Nah, jadi kalau AI itu belajar dari pilihan-pilihan. Kalau kalian ngasih yang salah, nah AI akan mengulangi kesalahan yang diperbuat. Kemudian dia nanti belajar terus ya dari data yang dimasukin. Jadi nanti dia akan paham mana yang benar, mana yang salah. Ayo diklik lanjutkan. Kan bukan. Nah. Ikan. Ikan ya. Tidak ikan. Ya, terus. Nah, terus. Nah, gantian yang lainnya. Nah, selanjutnya gantian. Kelompoknya Indra, siapa yang mau maju? Ayo, Alika maju. Indra aja nggak apa-apa, ayo Indra. Dipilih mana yang ikan, mana yang sampah. Ya diklik. Ini ikan apa bukan? Diklik-klik gini. Nah, ikan apa bukan? Ikan diklik. Nah, belum. Nah, klik. Ya. Nah, terus. Nah. Dah, boleh duduk. Semakin banyak data yang diberikan AI ya, berarti semakin banyak yang AI pelajari. Berarti dia semakin banyak belajar karena data yang masuk yang kita kasih ke AI ini semakin banyak. Itu udah ada berapa yang masuk itu tulisannya? Nggak kelihatan ya? 30 kalau dari sini. Nah, Ibu lanjutkan ya. Lanjutkan. Nah, coba dibaca Damar, apa tulisannya itu selanjutnya? Yang keras ke? Selanjutnya, Ya. kita lihat apakah AI mengetahui bagaimana rupa seekor ikan. Nah, kita lihat ini dia nanti bisa mengidentifikasi mana yang ikan, mana yang bukan. Kita lihat. Benar-benar aja pelatihan Anda. Tuh, bukan ikan, bukan ikan. Nah, ikan, bukan ikan. Enggak berhenti ya? Lanjutkan, Bu. Oh, dia nggak mau berhenti sendiri, berarti. Udah ya? Lah, iya ada yang salah tadi ya? Apa? Nah, berdasarkan tadi yang sudah data-data yang sudah kalian masukkan, yang sudah diklik-klik mana yang ikan, mana yang bukan. Nah, ini tadi gambar-gambar ikan yang sudah ya diidentifikasi sama AI. Jadi, ya, mana tadi PowerPoint-nya? Apa hubungannya permainan tadi dengan cara kerja AI? Berarti gimana cara kerja AI berdasarkan permainan ikan tadi? Gimana? Yang pertama, ya, cara kerja AI ini berarti apa? Masuk datanya ada 3 prosesnya ini tadi ya. Yang pertama, namanya masukan atau data. Berarti
tadi dari contoh ikan tadi menyeleksi ya. Menyeleksi mana yang ikan, mana yang bukan. Nah, itu cara kerjanya. Yang pertama ada 3. Kemudian yang kedua proses atau pelatihan model. Dia mengidentifikasi bentuknya seperti apa ikan. Oh, ada ekornya. Oh, punya mata ya. Ada siripnya, gitu kan. Pasti dia identifikasi. Oh, kalau yang bukan ikan berarti nggak ada matanya, nggak punya sirip. Berarti dia mengidentifikasi. Sudah, nanti prosesnya ini mengidentifikasi mana yang ikan, mana yang bukan ya. Berdasarkan bentuknya itu ya, modelnya, polanya, gambarnya ikan seperti apa. Ya. Kemudian yang terakhir luaran, yang disebut luaran atau prediksi dan output lainnya. Kemudian baru AI itu tadi bisa menentukan mana yang ikan dan mana yang bukan ikan ya. Sampai sini paham? Bisa dipahami ya? Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Kalau nggak ada, Ibu ada LKPD ini untuk tugas penilaian tugas individu. Jadi kalian kerjakan masing-masing ya. Kerjakan di sini aja, nanti ditulis namanya. Nama lengkap. Ya, Bu, silakan dikumpulkan. Gak usah maju satu-satu, dijadiin satu aja. Baru salah satu maju ke sini biar nggak bergerombol. Jadiin satu per kelompok, terus bawa sini. Apa yang terjadi? Coba kalian bisa nggak jawab pertanyaan ini? Kalau apa yang terjadi jika memberi AI data yang salah atau tidak cukup banyak? Apakah AI bisa berpikir sendiri tanpa data dari manusia? Gimana kalau AI salah jawab tadi? Kalau AI itu kita ngasih data yang salah ke AI, apa yang akan terjadi? AI-nya bingung, AI-nya salah. Nah, tentunya AI-nya akan memperbaiki kesalahannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah AI bisa berpikir sendiri tanpa data dari manusia? Bisa nggak? Bisa ya, karena apa? Karena AI belajar dari data ya. Jadi AI akan salah menjawab atau jawabannya itu tidak sesuai dengan pertanyaan kita kalau kita memberikan data yang salah kepada AI. Nah, AI juga itu tidak bisa berpikir cerdas tanpa bantuan data dari manusia karena AI belajar dari data ya. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini apa tentang AI? Apa yang apa? Niken kesimpulannya? AI belajar dari data yang diberikan manusia. Kemudian Dan prediksi dan keputusan yang dihasilkan. ya, coba salah satu yang suaranya keras. Angel, dibaca yang keras, Jel, kesimpulannya. AI Belajar dari data yang diberikan manusia. Kemudian belajar mengenali pola dan menentukan prediksi dan keputusan yang dihasilkan. Ya, stop ya. Jadi AI itu belajar dari data yang diberikan manusia, kemudian belajar mengenali polanya, menentukan prediksi, kemudian mengambil keputusan. Kemudian tadi ada contoh-contoh AI juga ada banyak ya. Ada Google Maps, ada YouTube, ada apa lagi? Shopee, Netflix. Nah, dan biasanya aplikasi-aplikasi yang
sering kalian gunakan di HP Android ya. Ibu tanya perasaan hari ini kalian belajar hari ini gimana? Apa yang dirasakan? Ada ekspresinya, ada sedih, senang, marah, cemberut, tegang, bingung, ada yang tertawa, bahagia. Mana salah satunya yang senang? Ada yang bingung nggak? Ada yang bertanya-tanya nggak? Apa sih aku nggak ngerti gitu? Ada nggak? Nggak. Alhamdulillah, berarti kalian sudah paham semua ya. Kemudian untuk materi pelajaran yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu tentang limitasi kecerdasan artifisial atau limitasi AI. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar hari ini, silakan bukunya dibereskan ya. Ken, silakan ayo dipimpin doa. Attention please. Let's pray together. Finish. Greeting to our teachers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba sebelum pulang, tepuk semangat. Salah. Ayo gimana? Ulangi. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Ma. Aha aha. Semangat. Ya. Silahkan boleh pulang kembali ke rumah masing-masing. Jangan mampir-mampir ya. Nanti dicari orang tuanya kalau pulang langsung pulang.